Selamat malam, perkenalkan nama saya Helen Ramadhani dari Prodi Akuntansi. Pada UTS Aplikasi Komputer Akuntansi di sini, saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat Mayop Accounting versi 24. Nah, pertama-tama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Mayopnya, lalu kita klik Create a New Company File. Setelah itu, kita klik Next. Nah, pada bagian Company Information ini terdapat Company Name di sini. Kita langsung masukkan saja nama PT tersebut. Setelah kita masukkan nama PT-nya, di sini terdapat alamat. Langsung kita ketik saja. Setelah itu kita masukkan pula nomor teleponnya. Setelah itu kita masukkan fax number. Setelah itu kita masukkan alamat emailnya. Jika sudah, kita klik next lagi. Nah, pada bagian accounting information, di bagian current financial year-nya ini kita ubah menjadi tahun 2017. Lalu di last month of financial year-nya tetap Desember. Lalu pada conversion month-nya ini kita ganti menjadi Januari. Dan untuk number of accounting period-nya ini kita ganti menjadi 13. Jika sudah, kita klik next. Lalu nanti tampilannya seperti ini. Kita klik next lagi. Nah, pada bagian account list, tampilannya seperti ini. Nah, pada bagian industry classification, itu kita ubah menjadi all, dan di bagian type of business, kita ubah menjadi clothing retail. Jika sudah, kita klik next lagi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Klik change untuk menyimpan. Nah, jika sudah, kita klik next. Nah, pada bagian conclusion, ini kita pilih command center. Nah, lalu tampilannya seperti ini. Nah, setelah ini, kita akan men-setup preference. Jadi, caranya itu kita ke setup, lalu pilih preference, lalu di bagian sistem ini kita klik di bagian one if job. Lalu di bagian Windows, yang ini tetap, yang ini juga tetap. Lalu kita unklik di bagian automatically check spelling. Setelah itu kita beralih ke bagian cell. Di bagian ini, one if customer tetap, show customer ini tetap, lalu kita tambahkan centang di one for duplicate. Setelah itu kita klik term. Nah, di sini kita ubah text code-nya menjadi non-taxable. Jika sudah, klik OK. Lalu di bagian purchase, ini tetap kita nambahin di bagian one for duplicate. Lalu pada bagian termnya kita buat lagi text code-nya menjadi non-taxable. Setelah itu klik OK. Dan di bagian security, kita bisa masukin user ID di sini. Saya ketik nama saya sendiri. Klik OK. OK. Dan OK. Setelah itu kita akan men-setup daftar akun atau chart of account. Nah, di sini caranya kita ke bagian account ini, lalu kita klik di account list. Di sini kita akan menghilangkan akun yang namanya payroll check account.
klik kanan, lalu delete account. Lalu kita hapus account yang namanya Castrowear. Klik kanan, lalu delete. Lalu hapus pula akun yang bernama Less Proven for Doubtful Debt. Klik kanan, lalu delete account. Setelah itu, kita akan mengedit akun-akun yang ada di akun list ini. Kita akan mengedit akun yang bernama Chequi Account menjadi Bank MEBC. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita akan mengedit akun-akun lainnya juga. Petty Cash, ini kita ubah menjadi angkanya yaitu 2120. Akun ini tetap Petty Cash. Klik OK. Lalu pada bagian GST Liability, kita ubah menjadi VAT. Nah, pada bagian GST Liabilities, kita ubah akun name-nya menjadi VAT Liability. Lalu kita klik OK. Lalu di bagian GST Collect ini kita ubah menjadi VAT Collect. Klik OK. Lalu kita ubah GST Paid menjadi VAT Paid. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat akun baru. Jadi kita klik pada bagian Liability, lalu kita klik New. Nah, langsung kita masukkan nomor akunnya yaitu 2340 dengan nama VAT Clearing. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita close. Nah, setelah ini kita akan menuju pada langkah men-setup text code. Jadi caranya itu adalah kita akan menulis, lalu pilih di bagian text code. Nah, di sini kita akan menyisakan text code yang bernama non-textable. Jadi kita tinggal klik kanan aja, lalu delete. Setelah itu kita ke bagian new, lalu kita ketik text code-nya itu VAT, lalu description-nya itu adalah value edit text. Lalu pada bagian link account for text collect ini kita buat menjadi VAT collect. Dan untuk link account for text paid kita pilih VAT paid. Setelah itu kita klik OK. Nah, lalu kita close. Langkah selanjutnya adalah kita men-setup job list. Jadi kita ke bagian list, lalu kita ke bagian job. Nah, di sini kita klik di new, lalu kita ketik job number-nya. Lalu untuk job name-nya itu adalah lodging. Setelah itu kita klik OK, lalu kita buat kembali untuk job-job lainnya. Di sini AS, lalu job name-nya accessory. Klik OK, lalu buat satu lagi. Job name-nya service.
lalu klik OK. Setelah itu kita close. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke langkah men-setup kategori list. Nah, di sini kita balik lagi ke bagian list, lalu ke bagian kategoris. Nah, muncul seperti ini, kita langsung klik new, dan kita ketik kategori ID-nya. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat kategori yang lainnya. Jika sudah semua, kita close lagi. Kita lanjut kepada langkah selanjutnya, yaitu men-setup card list. Nah, di sini kita kembali lagi menuju ke menu list. Lalu pada bagian cards, muncul seperti ini. Kita klik di bagian new. Nah, pada bagian ini kita akan memasukkan nama pelanggan atau nama customer. Jika sudah, kita klik OK, lalu buat kembali nama-nama yang lainnya. Lalu kita lanjut ke setup data-data pemasok atau supplier. Kita klik new lagi. Lalu kita ubah card type-nya menjadi supplier. Lalu kita masukkan namanya. Heritage. Jika sudah, klik OK, lalu kita masukkan nama-nama supplier lainnya. Menu. Jika sudah selesai memasukkan nama supplier, kita lanjut men-setup data karyawan atau employee. Jadi kita beralih ke bagian new lagi. Setelah itu kita ubah card type-nya menjadi employee. Dan kita ketik namanya di sini. Linda. Lalu kita klik OK. Setelah itu ada satu nama lagi. Jika sudah, di sini kita bisa men-setup data diri kita sendiri, yaitu dengan cara mengubah card type ini menjadi personal. Lalu klik nama. Saya di sini buat nama saya sendiri. Lalu di sini ada alamat. Di sini diletakkan di mana kita lahir. Saya buat Batam, November 2002. Setelah itu di sini kita masukkan nomor handphone. Setelah itu di sini kita masukkan alamat email kita. Jika sudah, kita tinggal klik OK. Lalu close. Selanjutnya itu kita akan men-setup item list. Jadi caranya itu adalah kita ke menu list, lalu klik item. Setelah itu kita pilih di new. Jika seperti ini, kita klik saja JH, lalu namanya adalah Carry Holsters. Nah, lalu kita centang semua yang ketiga ini. Jika sudah, I buy this itemnya ini kita ubah menjadi clothing purchase. Kita gunakan, lalu pada bagian I sell this item kita pilih clothing. Bagian I inventory kita pilih clothing.
Jika sudah, kita klik OK. Lalu di bagian selling detail ini kita klik unit. Lalu text code-nya ini kita ubah menjadi salah. Jika sudah, kita akan beralih ke bagian buying details. Di sini, pada bagian buying unit of measure, kita ubah menjadi unit. Lalu text code-nya ini kita ubah menjadi non-taxable. Lalu, pada bagian selling detail, di sini unit, lalu text code-nya kita ubah menjadi non-taxable. Dan nominal di sini adalah 300.000. Setelah itu kita buat daftar barang dagangan yang lainnya. Buying detailnya tetap, text code-nya tetap, lalu di bagian selling-nya tetap. Lalu kita buat kembali barang dagangan yang lainnya. Pada bagian ini kita ubah menjadi aksesori. Lalu di bagian buying detailnya tetap, selling detailnya tetap, kita klik OK. Satu lagi adalah uniform socks. Ininya sama seperti yang tadi. Buying detailnya tetap, text-nya, text code-nya tetap non-taxable. Lalu ini tetap, lalu kita klik OK. Kita klik close. Untuk langkah yang selanjutnya, kita akan memasukkan neraca saldo awal. Caranya itu kita ke setup, lalu pilih balance. Setelah itu pilih account opening balance. Lalu kita masukkan saja nominal yang telah tersedia. 60 juta. Lalu ini min 600. Selanjutnya Bank MIBC 200 juta. Petty cash 50 juta. Lalu trade debtor ini 9.900.000. Lalu pada bagian closing 31 juta. Aksesorinya 5.800.000. Lalu pada bagian liability trade creditor 6.600.000. VAT collect-nya 900.000. Lalu VAT paid-nya min 600.000. Lalu owner capital-nya 280 juta. Lalu return earning-nya 69.200.000. Jika sudah balance, kita klik OK. Nah, dia kalau balance nominalnya di sini 0. Klik OK. Setelah itu kita masuk kepada langkah memasukkan saldo awal buku pembantu piutang atau customer balance dengan cara pergi ke menu setup, lalu kita klik balance, lalu setelah itu kita ke customer balance. Nah, di sini kita pilih add cell, lalu kita cari nama customernya di sini, I dan O, use customer, lalu
Kita ubah invoice-nya. Lalu tanggalnya juga diubah. Customer PO-nya juga diisi. Lalu di bagian total include-nya kita masukkan nominal sebesar 4.400.000. Teksnya kita gunakan VAT. Yes, text scope. Lalu pada bagian kategori ini kita pilih Jakarta. Jika sudah, kita tekan record. Setelah itu kita lanjutkan untuk kedua nama yang ada di sini, Mainbox dan Ocean Blue. Kita add cell lalu pilih Mainbox. Use customer, ubah invoice-nya. Lalu tanggalnya tetap. Lalu customer PO-nya menjadi MB. Total include-nya ini menjadi 3.300.000. Text code-nya VAT. Lalu kategorinya itu adalah Medan. Kita record. Lalu sisa satu, tekan add cell. Pilih Ocean Blue, use customer. Invoice-nya adalah S16.3. Tanggalnya tetap. Lalu customer PO-nya adalah OB16.1. Total include-nya 2.200.000. Lalu text code-nya tetap VAT. Dan kategorinya adalah Makassar. Lalu record. Nah, jika dia balance, dia akan muncul seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik close. Nah, selanjutnya itu kita akan menuju pada langkah memasukkan saldo awal buku pembantu utang atau supplier balance. Nah, di sini caranya kita ke setup, lalu kita pilih balance, dan di sini kita pilih supplier balance. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita tekan add purchase, lalu pilih supplier name-nya, heritage, pilih supplier, lalu PU-nya di sini itu adalah P16.1. Tanggalnya adalah 31 Desember 2016. Supplier ins-nya adalah HT 16.1. Total include-nya adalah 3.300.000. Text code-nya VAT. Lalu kategorinya adalah JKT atau Jakarta. Jika sudah, kita klik record. Lalu buat kembali untuk menu dan pop zone. Menu, PO-nya P16. Wah, tanggalnya sama, suppliernya MN 16.1. Lalu untuk total include-nya
adalah 1.100.000. Tax code-nya tetap VAT, lalu kategorinya adalah Medan. Jika sudah, tinggal di-record, klik OK. Satu lagi, namanya adalah Popzone. The supplier, PO-nya adalah P16 3. Tanggalnya tetap, suppliernya PZ 16 1. Untuk total include-nya adalah 2.200.000. Tax code-nya VAT. Kategorinya adalah Makassar. Lalu record. Oke. Jika dia balance, maka ini angkanya akan 0. Setelah itu kita close. Langkah selanjutnya adalah memasukkan saldo awal persediaan. Caranya itu kita ke Command Center, lalu ke Inventory, lalu ke Count Inventory. Langkah selanjutnya adalah memasukkan saldo awal persediaan. Caranya itu adalah Command Center, lalu kita ke Inventory. Setelah itu kita ke Count Inventory. Nanti akan muncul seperti ini. Kita klik saja sesuai dengan yang ada di soal, yaitu 15, terus 10, 20, dan 10. Lalu adjust inventory, ini kita klik, lalu ininya kosongin saja, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik lagi opening balance. Nah, di sini kita ubah inventory journal number-nya menjadi 17 1. Lalu tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 1 bulan Januari 2017. Dan di memonya kita ubah juga menjadi inventory opening balance. Pada bagian unit cost ini kita isi untuk yang CH itu nominalnya sebesar 1.200.000. Untuk LV itu sebesar 1.300.000. Lalu untuk NG itu sebesar 250.000. Dan untuk US itu sebesar 80.000. Lalu pilih kategorinya Jakarta, yes kategori. Setelah itu kita record. Untuk langkah yang selanjutnya itu ialah pencatatan transaksi. Di sini caranya itu ialah kita klik purchase, lalu kita pilih enter purchase. Setelah itu kita pilih nama suppliernya. Setelah itu kita tidak usah centang tax inclusive-nya, tax inclusive. Setelah itu layoutnya kita ubah menjadi item. Lalu termnya kita ubah menjadi ini given of day dengan balance today-nya itu 20. Setelah itu purchase-nya itu adalah P17 1. Tanggalnya tetap. Suppliernya MM 17 1. Di bagian bill ini kita isi 5, lalu bawahnya itu 8. Untuk item number di sini CH dan di sini adalah LV. Untuk price carry holster di sini itu ialah 1.200.000. Lalu untuk price leather vest di sini itu ialah 1.300.000.
Setelah itu kita pilih jobnya itu adalah CL atau closing, yang bawahnya juga sama. Lalu teksnya ini kita ubah menjadi VAT, ini juga VAT. Setelah itu kategorinya adalah Medan. Jika sudah balance, maka kita record. Selanjutnya kita akan mencatat transaksi pembelian jasa. Di sini kita pilih suppliernya itu Heritage. Setelah itu, layoutnya kita ubah menjadi service. Termnya kita ubah menjadi COD. Ini kita ketik purchase-nya itu 17. Tanggalnya adalah tanggal 5 Januari 2017. Pada bagian suppliernya ini adalah HT 17 1. Sini kita ketik in store nggak bisa. Oh, di sini kita pilih dulu 63110. Sudah itu nominalnya adalah 3.300.000. Lalu di bagian jobnya itu adalah service. Teksnya adalah VAT. Kategorinya adalah Jakarta. Description-nya in-stock promotion. Jika sudah balance, tinggal di-record saja. Setelah itu kita mencatat pelunasan tagihan. Ini kita keluarin, lalu kita pergi ke purchase, lalu pilih pay bills. Di sini akunnya adalah Bank MIBC. Lalu suppliernya adalah Heritage. Cek nomornya kita ganti. Lalu tanggalnya adalah tanggal 5 bulan 1 2017. Amount-nya adalah 6.600.000. Setelah itu, di sini tanggalnya tetap, di sini juga tetap. Jika sudah balance, kita tinggal record saja. Setelah itu ialah pencatatan retur pembelian dalam modul purchase. Caranya adalah
Kita cancel dulu. Kita pergi ke purchase, lalu enter purchase. Suppliernya adalah many. Lalu kita menggunakan layoutnya itu adalah item. Setelah itu, termnya tetap, teks inklusifnya tidak usah dicentang. Setelah itu, purchase-nya adalah P17.3. Ini pada tanggal 7 Januari 2017. Suppliernya itu ialah MF. Pada bagian milnya ini, itu -2. Item ordernya adalah LV. Price-nya adalah 1.300.000. Setelah itu jobnya adalah CL atau clutching. Teksnya adalah VAT. Dan kategorinya adalah Medan. Jika sudah balance, kita record. Setelah itu kita kembali lagi ke purchase, lalu kita pilih purchase register. Di sini kita pilih return and debit, lalu kita apply to purchase. Setelah itu kita ubah ID-nya. Lalu tanggalnya adalah tanggal 7. 2017. Setelah itu pada bagian debit amannya tetap 2.860.000. Pada bagian ini tanggalnya benar 1.100.000. Jika sudah balance, maka kita record. Sekian video tutorial Mayap dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.